Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu wadhaifil qawmid wa ya khamsatu asya'. Menerangkan tentang tugas pekerjaan orang yang menerima zakat. Kemarin sudah diterangkan tugas orang yang menyerahkan zakat. Sekarang orang yang memberi zakat, orang yang menerima zakat. Qabid wa ya khamsatu asya'. Ada 5 hal. Al-ula, yang pertama, ayya'lama anna Allah tabaraka wa ta'ala awjaba surfa zakati ilaihi liyukfa muhimmahu. Pertama yang harus kamu ketahui, orang penerima zakat harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan penyerahan zakat kepada dia, salah satu 8 kelompok, supaya mencukupi kebutuhannya. Wa yaj'alahu mahu hamman wahidan, supaya konsentrasinya dia itu pada satu titik. Faqad ta'abbadallah azza wa jalla al-khalqa bi ayyakuna hamhum wahidan. Allah menyuruh agar semua makhluk ini menghamba kepadanya, Semua makhluk ini satu tujuan, supaya semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ma'na biqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini arti dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang pertama. Kenapa Allah memberi mereka fakir, miskin, gharim dan seterusnya bagian zakat? Supaya mereka tidak sibuk dengan banyak hal. Supaya orang miskin ini punya kesempatan berpikir tentang Allah, tentang ibadah. Makanya dia diberi makan oleh Allah supaya dia rajin ibadah. Walakin lamma qtadat al-hikmatu antasallatu ala abdi asyahawat wal hajat wa yatafarruqu himmahu. Tetapi karena hikmah ilahiyah ini Allah menciptakan syahwatnya. Sebetulnya Allah itu tujuannya makhluk ini hanya untuk ibadah, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi Allah satu sisi lain memberi mereka syahwat dan kebutuhan-kebutuhannya. Lah syahwat ini tufarriqu himmah. Syahwat ini memecah konsentrasinya dia, Iqtadal karamu ifadhat ni'matin takfil hajat. Supaya kamu tidak sibuk, maka kemuliaan Allah itu diluaskan, Allah memberi banyak nikmat supaya semua kebutuhan kamu itu dicukupi. Fa'aktsarul amwal wa sabbaha fi aidi ibadih. Allah memberikan harta yang banyak sekali di dunia ini, rezeki dimanapun ada. Dan seakan Allah itu curahkan semua fi aidi ibadihi, di tangan hamba-hamba Allah. Supaya apa? Litakuna alatan lahum, supaya menjadi alat bagi mereka fi daf'i hajatihim, di dalam mencukupi kebutuhannya, Jadi intinya maksud Allah, kita ini suruh ibadah. Tapi karena kita ada syahwat, ada keinginan, kebutuhan banyak, pengen mobil, pengen sepeda,
pengen rumah, pengen handphone. Wah, Allah berikan rezeki sehingga orang bisa mencukupi kebutuhannya. Tetapi ini beda-beda ya. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit ya. Wa wasilatan litafarruhihim li ta'atihim. Tujuan Allah memberi mereka manusia ini rezeki supaya mereka ini tidak repot. Diem, ibadah, sembahyang, ngaji ya. Allah beri rezeki supaya ada kecukupan sehingga dia itu bisa konsen ibadah kata. Faminhum man aktsara malahu. Tetapi ada orang yang oleh Allah diberi duit banyak ya. Ada orang yang rezekinya berlimpah ya. Ada orang yang uangnya triliunan. Faja'alahu alaihi fitnatan wa baliyatan. Nah, harta itu jadi cobaan bagi dia. Orang kaya jangan enak-enak, itu cobaan ya. Fa'akmahahu fil khatar. Allah menempatkan dia ini dalam situasi yang mengkhawatirkan ya. Kaya ini godaannya tambah berat ya. Orang ini biasanya tambah kaya, kelakuannya tambah aneh-aneh. Innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Biasanya Allah kalau ngasih harta, orang ini suka lupa gitu. Faminhum man ahabbahu. Ada orang yang dicintai Allah. Fahamahu dunya, maka dia dibatasi dunianya. Jadi ada orang yang oleh Allah diberi rezeki banyak, mereka senang, padahal mereka ini pada posisi yang mengkhawatirkan. Orang kaya ini gampang lupa daratan. Seperti orang naik mobil, kalau jalannya lurus sering kecelakaan. Tol sering kecelakaan, padahal jalannya tambah lurus lebar karena orang lalai. Kemarin ada mobil sport Ferrari terbakar, ada Nissan GTR terbakar. Itu mobil miliaran semua, safety-nya tinggi, tapi karena pemiliknya lupa, terguling, terbakar ya. Kesenangan sering membuat orang lupa gitu. Lah Allah itu memberi manusia ini macam-macam. Ada yang diberi kaya, dan di kaya ini ada yang ingat, ada yang lupa. Tapi ada oleh Allah hamba ini yang diberi rezeki sedikit ya. Itu memang dijaga oleh Allah. Fahamahu dunya kama yahfil musfiqu maridahu. Seperti perawat menjaga pasien ya. Kamu lihat orang sakit, ada perawat menjaga pasien, itu kan hati-hati. Wong pasiennya ini sakitnya diabetes, nggak boleh terus wah biar seneng kasih es teler, es campur, ya tewas ya. Namanya perawat ini mengetahui dosis pasien ini seperti apa gitu. Sehingga kalau ada orang sakit darah tinggi umpamanya minta sate gulai, perawat yang pinter nggak mau ngasih. Jangan pak, dijoli nopo tempe mawon. Wah, kenapa? Bahaya ini, darah tinggi, kambing-kambing terus tewas nanti. Nah, lah ada hamba Allah itu yang disayang Allah ya. Karena disayang dibatasi. Sama dengan anak kecil di tangan ibunya itu. Sebesar apapun kasih sayang ibu, justru semakin tinggi perhatian pada anak. Anak kecil umur 3 tahun minta sepeda motor listrik, tidak diberi. Nangis pun tidak diberi. Kenapa? Bahaya. Nanti kalau dia keluar ke jalan tabrak motor meletet. Nah, maka kasih sayang ibu membuat dia tidak boleh. Anak saya kecil umur 2 tahun minta mobil listrik, saya nggak mau karena bahaya itu. Loh, ada Allah itu hambanya yang disayang oleh Allah, sehingga tidak diberi dunia banyak, diberi secukupnya. Seperti pasien di tangan dokter ya. Dokter ini tahu resepnya. Oh ini penyakitnya ginjal,
tidak boleh minum. Oh ini penyakitnya diabetes, tidak boleh gula. Dokter tahu apa yang harus dilakukan gitu. Fazawwa anhu fudulaha. Lah orang yang disayang Allah itu karena dijaga seperti dokter menjaga pasien, maka tidak diberi lebih. Diet. Nah, kayak saya ini dokter bilang, oh jangan makan ini, jangan makan itu. Saya protes, Pak, itu enak, utak enggak boleh. Lo enak itu empuk, enggak oleh. Jeroan, mboten bareng. Loh, gurih nih Pak, ya gak bareng ya. Dokter tidak mau menuruti keinginan saya. Kalau saya inginnya ya jeroan, sate gulai, utek. Wah, yang itu lemak-lemak itu. Tapi dokter yang baik pasti tidak memberi. Oh, kolesterol. Oh, asam urat. Darah tinggi. Semua dibatasi. Lah, hamba Allah itu ada yang dicintai Allah sedemikian sehingga dibatasi. Gak boleh lebih ya. Kayak saya ini gak boleh ini. Asam urat gak boleh, jeroan gak boleh, udang gak boleh, kerang. Loh itu enak kabeh. Ya nopo demi mencintai pasiennya dokter melarang dia. Wasaqa ilahi qadra hajatihi ala aidil aghniya. Sebagian orang yang dicintai Allah itu dibatasi rezekinya secukupnya. Diberikan lewat siapa? Diberikan lewat tangan orang-orang kaya. Artinya orang-orang miskin, orang-orang penerima zakat itu dicintai oleh Allah, sehingga dia nggak usah kerja, tinggal ambil 2,5% di situ, 2,5% di situ, kan enak ya. Nah, cara Allah mengenakan orang miskin ya. Karena Allah mencintai dia, Allah nggak mau dia sibuk. Sudah kamu santai aja. Nah, nyambut gaya santai. Kamu miskin, saya kasih uang. Ngambil di mana? Ambil di rumah itu, ambil di zakat, ambil ya. Allah itu punya skenario masing-masing. Ada orang yang oleh Allah diberi harta berlebih supaya dia jadi salurannya Gusti Allah untuk memberikan pada sekelompok yang lain yang memang oleh Allah dipilih supaya dia banyak berzikir, hartanya sedikit. Dia ini dipilih oleh Allah. Seperti pasien yang dikendalikan dokter, ada dosisnya. Ngambilnya di mana? Ngambil di tempat orang kaya. Jadi Allah itu menciptakan keseimbangan. Ada orang miskin, ada orang kaya. Kaya semua, kulinya nggak ada. Miskin semua, sambat tok kalau sing dipangan. Nah, maka harus ada keseimbangan. Ada miskin, ada kaya gitu. Wasaqa ilai qadra hajati ala aidil aghniya. Allah kemudian beri mereka orang miskin ini rezeki secukupnya lewat tangan orang kaya. Untuk apa? Liyakuna suhlul kasbi wat ta'bi fil jam'i wal hifzi alaihim. Supaya repot urusan kerja, ngumpulkan, ngelola, biar diambil orang kaya itu. Orang kaya ini kan hitung-hitungan terus ya. Orang kaya ini tidak enak tidur deh. Apalagi hari ini krisis. Kita nggak punya utang, tidur nyenyak. Orang kaya yang punya hutang bingung ya. Karyawan di PHK, pabrik tutup, PSBB. Apa PSBB? Pendapatan sedikit, bojone bengok-bengok. PSBB. Ini kan semakin ruwet ini. Orang jualan nggak boleh, ini nggak boleh, ini waduh. Ini PSBB nih. Akhirnya jadi ODP semua. Orang duit penggawean kabeh. Banyak orang menjadi miskin mendadak. Orang-orang kaya pun susah. Pabrik ditutup,
Rokok Sampurna ditutup, bayangkan berapa miliar itu kerugian per hari. Sampurna Surabaya ada 74 karyawan positif, 2 meninggal, tutup. Yang ngeluh jeragan dicemut-cemut, ya, pabrik ditutup, bayari karyawan. Wah itu bisa stres itu. Mall-mall ditutup. Wah orang kaya sumpek semua. Nah, jangan dikira orang kaya itu enak, sumpek ya akeh. Bingung ya kada. Lah Allah ini menjaga orang miskin jika bingung-bingung. Pikiran gak nutut. Hitung duit 1 juta yang ngelis meneng wae. Nah, kan bagiannya karek cukup tok. Nah, kamu diberi dosis rendah oleh Allah supaya sehat. Nah, ngambilnya di mana? Di orang kaya-kaya itu. Nah, supaya gak repot. Nah, Allah membagi tugas. Wa faidatuhu tansabbu ilal fuqara. Orang kaya ini sibuk bekerja, kesulitan ngatur manajemen, ngatur teknis. Tapi apa? Dia oleh Allah dipotong. Rezekinya sebagian harus diberikan orang miskin. Karena dia pintar nyambut gawe, Allah beri kelebihan. Sementara orang bodoh-bodoh, miskin-miskin ini ya memang rotok kendu didik. Turu aja dia. Ya rezekinya cilik. Gusti Allah dikai itu kan di juga nang sing sugih, kayak orang nang sing melarat. Jadi Allah ini membagi keseimbangannya. Fayatajarraduna li ibadatillah. Tujuannya apa? Supaya orang miskin-miskin itu jangan gopoh. Kamu ini ada kecukupan dari Allah. Ya. Jangan sudah miskin tapi hidupnya penuh kegalauan. Jangan galau. Rezekimu sudah ditanggung oleh Gusti Allah. Allah mewajibkan zakat pada orang kaya supaya kamu yang miskin tenang, ibadah yang tenang ya. Persiapan akhirat, persiapan masuk surga ya. Wal isti'dad lima ba'dal maut, agar kamu persiapan untuk kehidupan setelah mati. Fala tusrifuhum an dalika fudhulut dunya wala tusghiluhum an tahub al-faqah. Wahada muntahan nikmah. Jadi Allah memberi kesempatan orang kaya. Orang miskin oleh Allah diberi kesempatan supaya banyak ibadah. Mau sibuk apa? Sawah nggak punya, bank nggak punya, toko nggak punya. Ya wis sungsar ke ibadah. Ya, jangan sibuk ngurusi dolar naik, dolar turun. Ya kan urusan muka duit dolar. Orang kaya hari ini stres. Dolar naik, dolar turun, emas naik, emas turun, saham naik, saham turun. Orang kaya, orang miskin gak ngurus, gak tahu rupane dolar ora ero kok. Ya wis sing penting is bendina kelangopan mangan. Allah beri rileks ya. Orang-orang miskin kami itu oleh Allah dikasih kesempatan hidup rileks. Gak usah mikir devaluasi, gak usah mikir krisis ekonomi, harga minyak dunia, gak nutut untuk bensinnya angel. Gak usah ngurusin jeru-jeru ya. Allah beri kesempatan orang miskin supaya tenang ibadah ya. Gak mikir keruwetan dunia. Nggak usah wedi melarat, wajan wis melarat. Ya kata dia apa wis melarat. Wong soge selalu dibayang-bayangi takut miskin, resesi, krisis. Ini membuat dia stres. Banyak orang kaya yang stres hari ini. Ya gimana? Perusahaannya macet, ini macet, kredit macet. Hartanya banyak tapi masalahnya banyak, stres ini. Saya tadi lihat di medsos ada karyawan bank gajinya 20 juta. Minta bansos, tahu bansos itu loh, sembako itu. Ditanya loh, kamu ini gaji 20 juta kok ngemis bansos? Iya pak, gaji 20 juta. Hari ini gak kerja dipotong 50%, tinggal 10 juta.
Lah 10 juta itu yang 5 juta buat kredit rumah, yang 4,5 juta kredit mobil, karek 500. Dikemangan opo ke Jakarta 500. Dike sarapan tok entek. Makanya dia banyak orang miskin mendadak hari ini. Karena itu bebannya berat. Oh sugi-sugi ini bisa katakan penampilannya, tapi yo kreditan kabeh. Omah kredit, mobil kredit. Wah, hari ini stres. Lah wong melarat-melarat itu ya sumpah, tapi gak sampai stres, gak diutang. Ya gak diutang apa jaminannya gak ono. Jadi beruntung dia gak digodak tukang bank ya. Nah, Allah ini sudah membagi keruwetan dengan beban, itu sudah dibagi oleh Allah. Orang kaya-kaya oleh Allah diberi rezeki berlimpah, harta banyak, tapi dengan kesulitan yang tinggi, dengan keruwetan, dengan problem bisnis yang berat. Orang miskin oleh Allah diberi ketenangan, gak ngurus dunia, gak ngurus pabrik, gak ngurus moneter, gak ngurus apa mana iku, sembuh perang Amerika, Cina, wis gak ngurus kabeh. Wis karo apa-apa, sing penting duwe beras, adang mangan keplok-keplok. Santai istilahnya, santai ya. Orang-orang miskin oleh Allah diberi kesempatan untuk tidak ribet. Ya hari ini sudah orang miskin wis tengguk-tengguk wis ya. Ndak repot, ndak bingung ya. Bayangkan orang yang punya matahari, ya sumpek karyawannya 300, pengunjungnya ndak ada. Makani wong nganggur, ya pasti stres ya. Kita ya tenang-tenang aja, sembuh mangan bude telo, tapi kan gak diutang. Nah, Allah beri kesempatan orang miskin ini hidup lebih tenang. Wa hadza muntahan nikmah. Ini nikmat yang besar. Allahumma shalli Muhammad. Ini nikmat besar ya. Allah beri kita nikmat untuk hidup tenang bagi orang yang miskin. Fahakul fakir ayya'rifa qadra ni'matil fakri. Maka bagi orang fakir ini harusnya ngerti betapa nikmatnya jadi orang fakir. Nah, jadi kamu harus menyadari kenikmatan fakir itu. Jadi fakir ini nikmat. Ojo ngersolah itu kan duwe duit. Syukur kan duwe duit sik duwe nyawa. Duwe nyawa kan duwe nyawa duwe duit ki apa? Nah. Jadi ojo sambat naik. Saya tadi lihat di medsos, direktur bank apa namanya lupa saya di Portugal itu pulang dari Italia kena corona, masuk rumah sakit nggak dapat ventilator. Kan sekarang ini orang kena corona ini nggak bisa bernafas. Itu pasang ventilator dia nggak kebagian mati. Padahal hartanya miliaran atau triliunan. Anaknya mengatakan bapak saya masuk rumah sakit berebut sesuatu yang tidak ada harganya. Apa itu? Nyawa ambaannya. Kan gratis lah. Gratis kan? Ini nikmat ini. Ada orang yang gak bisa nyedot ini, duit triliunan tidak ada artinya. Ketika dia sudah kena corona, tidak bisa bernafas, dia perlu alat namanya ventilator. Lah rebutan di rumah sakit itu kan orang banyak sehingga ventilator terbatas. Jadi dia berebut ambaan ini, yang sesuatu yang kita anggap biasa, gratis ini. Ternyata banyak orang yang membutuhkan ambaan, apa bahasa Indonesia ya? Pernapasan ini, dan duit triliunan tidak ada gunanya. Makanya syukur masih melarat itu alhamdulillah. Sedikit nyawa iki lho wis nikmat ya. Gelem kon sugih terus nyawamu dijaluk. Kayak apa? Ini nikmat. Wa yatahaqqaq anna fadlallahu alaih fima zawahu anhu aktsaru min fadlihi fima a'tah. Hendaknya sebagai orang miskin, kalau kamu ditakdirkan miskin, hendaknya kamu
mengerti bahwa anugerah Allah yang diberikan karena kamu tidak diberi sesuatu, ya, kamu nggak diberi apa yang kamu inginkan, itu sesungguhnya lebih baik daripada kamu diberi, ya. Seandainya hari ini, jam ini, ya, Samsul punya duit 1 miliar, tidak akan duduk di situ dia. Pastilah, pasti. Dia sudah ada di Los Angeles, Amerika. Ya, Allah tidak memberi kamu rezeki, harus kamu syukuri. Jangan 1 miliar kegedean, 1 juta ya. Seandainya kamu sekarang pegang duit 1 juta, sing kok pikir ya matahari, tuku kelambi, tuku jaket. Kamu nggak duduk ngaji, jadi kamu nggak punya uang, harus syukur. Makanya kan kudu-kudu kayak gini gitu. Coba duit merat-merat mana ya. Artinya tidak diberi itu sebetulnya nikmat. Seandainya kamu diberi harta, ya contoh teman saya yang kemarin itu kaya raya, dia pergi ke Singapura, orang kaya, pulang kena COVID-19, dirawat mati. Ya, AWDW kan duit nang Singapura, ya gak apa-apa, gak kena virus, alhamdulillah. Daripada nang Singapura mulai is dead. Untung gak ada duit, jadi gak tekok Singapura. Jadi kamu harus bersyukur. Sekarang orang kaya sedih, pulang dari Italia, pulang dari Israel, kena virus, mati semua. Lah jadi tidak diberi itu nikmat, ya. Jadi kata Imam Athaillah, al-man'u ainul ata, tidak diberi itu sesungguhnya adalah pemberian. Ya. Kalau kamu menyadari tidak diberi itu sesungguhnya diberi. Karena kalau kamu tidak diberi, ya contoh ini, hari ini kamu tidak berlebih, kamu bisa ngaji, duduk tenang. Coba hari ini kamu diberi duit Fadli 5 juta, loh, kopo gak ngaji browsing, handphone terbaru, RAM 8, memori 250, dibanding ngono wis bulet ae kan. Bingung mikir itu handphone. Nah. Jadi tidak diberi itu nikmat, sehingga kamu gak mikir apa-apa, wis ngaji ae sehingga. Inilah hendaknya kamu bersyukur kalau kau tidak diberi oleh Allah, sesungguhnya Allah mencintaimu. Kata Imam Ghazali, seperti dokter yang merawat pasien. Dokter ini tahu dosis yang harus diberikan. Kamu mungkin kepinginnya minta es sirup 10 jembung suweker. Tapi dokter tahu kamu pilek, gak dikasih, diijoli, pedang jeruk panas anyep. Karena apa? Suaramu serak. Nah, kok dikai es, ya tambah gak muni suaranya. Jadi dokter itu tahu kebutuhanmu, tidak asal mau kemauanmu. Allah itu tahu yang terbaik, ya. Saya ini kalau boleh, ya kepingin es teler. Es teler durian, tapi suaraku serak kayak gini, oh, gak karu-karuan. Makanya ya dokter memberi batasan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Allah itu mencintai hambanya. Karena itu ada yang dibatasi oleh Allah. Supaya apa? Kalau dilebihkan akan mencelakakan, gitu loh. Kama sayati fi kitabil fakri, nanti akan dijelaskan dalam kitabul fakri tahqiqu, penjelasan nanti tentang memaknai arti kemiskinan, ya. Supaya kita bisa miskin tapi tetap tersenyum. Ojo wis miskin sik nelongso sambat tambah ruwet uripe. Kalau bisa miskin tapi tertawa, nah, miskin tapi bahagia, apalagi kaya. Wabayanu insyaallah nanti akan diterangkan nanti
rahasia miskin, supaya kamu jangan takut miskin ya. Jangan takut miskin. Miskin itu ada faedahnya juga gitu loh. Fal ya'khudh ma ya'khudhu minallah. Hendaknya orang-orang miskin itu mengambil apa yang diberikan oleh Allah ya. Rizqan wa aunan lahu ala ta'ah, sebagai rezeki dan pertolongan untuk berbuat taat. Jadi kamu kalau diberi rezeki harus kamu menyadari Allah memberi saya supaya saya mau beribadah. Jadi kalau kamu dapat rezeki, ojo gupuh tuku pulsa kayak main game, tuku pulsa kayak ngaji, ngono. Ojo gupuh tuku rokok, gupuh tuku es. Tak delok arek suri nang kono. Es durian apa pinggir embong. Aku sak kecap durung tau nyoba. Arek-arek tak delok wis antri. Kamu ini enggak tahan miskin kan. Enggak betah miskin. Harusnya kamu ini betah ya. Jadi kamu harus menikmati kemiskinan itu. Kamu harus siap miskin, supaya nanti kalau kaya kamu alhamdulillah. Tapi kalau kamu siap kaya ternyata miskin, stres konek. Jadi orang ini siaplah untuk yang paling buruk ya. Makanya di pondok ini kamu diajari hidup sederhana, makan seadanya, supaya kamu ini belajar hidup miskin. Nanti kalau Allah takdirkan kaya, penak rek. Lek sugih kabeh wong seneng, kabeh wong iso, jok kuwatir. Saya dulu ayah saya enggak pernah ngajak rekreasi. Enggak pernah. Saya sampai menikah itu baru tahu pantai Sendang Biru setelah menikah. 25 tahun. Selama 25 tahun hidup saya itu tidak pernah ke Sendang Biru, tidak pernah ke Balik Kambang, tidak pernah ke Mendit, tidak pernah rekreasi. Ayah saya tidak pernah ngejak. Paling pol ya Sunan Ampel, Sunan Giri. Tapi memang ayah saya tidak mengajari itu. Saya sampai hari ini saya belum tahu naik Gunung Bromo sampai hari ini ya, belum naik saya. Padahal orang dari Belanda ke sini ke Gunung Bromo, saya belum pernah. Kapan hari saya diajak nginep di pelataran 30 kilo dari Bromo, diajak naik saya nggak mau. Ngapain? Tak delok tok podo ae. Tapi kalau untuk menikmati kaya, semua orang bisa ya. Nggak perlu diajari. Ayah saya nggak pernah ngajak saya tidur hotel, nggak pernah. Tapi saya sudah tidur di hotel paling mahal sudah. Di Mekah saya sudah pernah tidur di Darut Tauhid, sudah di hotel apa itu Intercon, sudah di hotel Hilton, sudah di Grand Zamzam, semua tower yang paling mahal, Raffles pun sudah saya nikmati semua. Hotel sing kudu terakhir saya kemarin ke Mekah itu hotel yang di bawahnya jam persis itu. Jadi kelihatan Ka'bah. Sampai saya takut, iki kudu rek ngising wasno Ka'bah ya boy, waduh. Ini suladap ya. Saya dibelikan kamar yang pas di bawahnya jam itu. Fairmont namanya, hotel Fairmont itu yang paling mahal. Yang Ka'bah view, harum view. Jadi kita buka jendela lihat Ka'bah. Mahal sekali. Artinya untuk menikmati kemewahan semua orang bisa ya. Tidak khawatir, jok khawatir, pinter dewi. Tapi untuk hidup miskin tidak semua orang bisa. Makanya bersiaplah untuk yang terburuk ya. Jangan melatih dirimu sok kaya. Wong lek sok kaya hidupnya menderita karena dia bebannya berat, mangan jaluk enak. Udah kan ada kasus kan dulu. Udah kasus dulu di sini. Anak setiap hari ke warung, pulang bagaimana? Nyolong. Karena apa? Biasa nang warung gak nyambut gawe, ya nyolong. Lah itu bahaya ya. Hendaknya kamu bersyukur. Kalau kamu diberi rezeki, berarti Allah memberi kamu sangu untuk berbuat taat gitu.
Jangan disalahartikan. Wal takun niyyatuhu fihi ayyataqawwa bihi ala ta'atillahi ta'ala. Hendaknya apabila ada orang fakir, orang miskin mendapat bagian zakat, dia berniat untuk mengambil bekal bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kuat ibadah, supaya bisa sholat, begitulah. Kalau kamu ada rezeki itu harus kamu gunakan untuk ibadah. Karena apa? Itu pemberian dari Allah, ya. Supaya kamu tidak repot-repot. Allah memberi kamu rezeki supaya kamu tidak kesulitan, supaya kamu bisa sholat dengan tenang. Makanya kalau ada rezeki jangan malah pergi. Wong kamu itu diberi supaya ibadah gitu. Fa illam yaqdir alaihi fal yusrifu ila ma abahullahu ta'ala. Kalau kamu tidak bisa taat, kamu dapat uang, tidak kamu belikan Al-Quran atau beli kitab, minimal buatlah untuk hal yang mudah, hal yang mubah. Ya belikan pulsa untuk ngaji, ya. Ini kamu gunakan nikmat. Jangan kamu dikasih uang buat beli rokok, maksiat itu. Rokok itu apa faedahnya? Tidak ada, ya. Jangan kamu diberi uang malah buat ke warnet. Itu kamu mengkufuri nikmat Allah. Kalau kamu diberi Allah rezeki, gunakan untuk ibadah. Boleh beli makan supaya sholatnya tenang. Buat boleh beli minuman, buat ditabung, ya. Gunakan untuk bersyukur, ya. Jangan kamu gunakan untuk foya-foya, ya. Fa in ista'ana bihi ala ma'siyatillahi azza wa jalla. Kalau orang fakir itu mengambil nikmat Allah untuk berbuat maksiat, kana kafiron bi an umillah, maka dia berarti mengkufuri nikmat Allah. Diberi rezeki supaya kamu sergap, kok malah kamu pergi nggak jamaah. Kamu diberi uang itu supaya kamu gak kepikiran apa-apa, tenang, malah gak jamaah, gak terawih. Ini mengkufuri nikmat Allah. Jangan rezeki itu dibuat untuk maksiatnya. Syukuri nikmat Allah yang ada ini, apalagi di bulan Ramadan, ya. Ayo baca Quran, wirid, ngaji, ngono loh. Wis ojo dangdutan, campur sari, wis mati kok didik kempotnya. Laopo kan. Sudah waktumu hentikan ini senang-senang, sekarang waktunya ibadah, ya. Ramadan, ayo baca Quran, wirid, istighfar, ya. Jangan kamu mikir panganan. Orang itu kalau yang dipikir makanan, nilainya sama dengan hasil produksi makanan itu. Jadi apa? Makanan jadi apa? Jadi emas lah. Ada. Jadi apa? Jadi tahu dibaca kasro. Isiku pikiranmu. Kalau kamu diberi nikmat Allah, yang kamu kikir cuma makanan, berarti kualitasmu ya sama dengan hasil akhir dari pembuangannya itu. Di mana? Di WC, ya. Ayo berusaha Ramadan ini kita lebih baik, ya. Berpikirlah seandainya ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, ya. Belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan. Maka Ramadan saat ini ayo lebih rajin, ya. Ini sudah hari keberapa? 18. Sudah 20. Loh ini masa 19 ini malam 20, ya. Ini mulai besok malam 21, ya. Malam 21 ini sudah harus kita maksimalkan, ya. Yang belum hatam ayo kita ngebut. Habis sisa ngaji,
habis subuh, habis 10 hari terakhir Ramadan ini istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 hari terakhir Ramadan itu tidak pulang dari masjid. Padahal rumahnya Nabi itu di emper masjid. Jadi ini masjid, ini rumah Nabi. Nabi selama bulan Ramadan 10 hari tidak pulang. Tidur di masjid, iktikaf di masjid. Ayo kita ini 10 hari nanti ya, mulai besok malam sini, ojo turu gini. Ini kita buat tempat iktikaf di sini. Duduk di sini, baca Quran ya. Semalam, setengah malam ya. Ayo kita berusaha hatam ya. Usaha Ramadan ini minimal hatam 1 kali minimal. Jadi yang belum baca dicicil. Fadli kalau bilang jus 15 iku ngarepe iku sapa iku jenenge? Hamzah berapa? Nova 10 kurang 20 dicicil berarti kurang 20 hari. 1 hari 10 hari 1 hari 2 juz 3 juz. Ayo kita cicil. Ramadan ini usahakan hatam Quran ya. Kalau tidak Ramadan kapan lagi ya. Nanti menang-menang wis buaan handphonemu, penyakitmu setan gepeng gitu, wis pancet ya. Setan gepengmu buaan. Marisa kene wis delikno. Uncal nang WC. Setanmu buaan. Wis marisa ngaji turu. Pokoknya kalau kamu ini malam hari sik ngeloni handphone wis alamat. Makanya ces-cesan di kamar tak buat ya. Jika dikeloni handphone. Ayo Ramadan ini jadikan bulan istimewa. Rugi ya. Kita usahakan 10 hari ini kita ngaji, wiritan siang malam. Malam begini nanti habis ngaji ini silakanlah istirahat, minum, masuk, duduk di sini baca Quran. Nah, usahakan 10 hari ini kita memperbanyak baca Quran, ibadah, sedekah, zikir. Muga-muga diberi kesempatan anugerah malam Lailatul Qadar. Ini ya 10 hari ini sudah terakhir ini final ya, final ya. Mustahiqan lil bu'di wal mukti minallahi ta'ala. Apabila orang itu menggunakan nikmat untuk maksiat, maka dia telah menggunakan nikmat itu sebagai kekufuran atas nikmat Allah. Dia pasti akan mendapat murka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi ayo kita Ramadan ini bersyukur ya. Syukur masih sehat ya. Walaupun tidak punya mobil, tidak punya kapal, syukur punya nyawa. Alhamdulillah. Banyak orang yang hari ini di rumah sakit ya. Sudah ada 10.000 korban apa ini? Corona ini, ODP-nya ini, pasiennya. Yang meninggal sudah ratusan orang. Mumpung kita masih hidup, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan sehat walafiat.